Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 366 Cenping gila. Dua mobil Land Rover menabrak gerbang listrik komunitas secara bersamaan. Pintu listrik bergetar dua kali, dan perlengkapan semen di kedua sisi mulai bergetar. Orang-orang di dalam mobil memiliki fanatisme di mata mereka. Pukul dengan keras, kami sudah bertahun-tahun tidak menjalankan misi seperti ini. Kami pasti sangat nakal hari ini. Segera masuk dan bunuh seluruh keluarga Jifei. Di belakang Land Rover, suara seram seorang lelaki tua terdengar. Dialah Cenping yang bertanggung jawab memimpin tim. Hari ini, dia telah menerima perintah kematian, yaitu membunuh Jifei dengan segala cara. Oleh karena itu, meskipun cara di depannya kasar dan bodoh, dia tetap sangat bertekad. Menurutnya, keluarga Chen harus menunjukkan martabat Chen Jian. Itu seperti suntikan hormon yang disuntikkan ke dalam tubuh setelah membunuh pria malang itu. Roda Land Rover maju dan saling bertabrakan 5 atau 6 kali, dan setelah 5 atau 6 kali, pintu listrik akhirnya terjatuh. Mereka baru saja hendak masuk ketika tiba-tiba serangkaian sirene terdengar di belakang mereka. "Tuan Ping, apa yang harus kita lakukan?" Seseorang bertanya dengan hati-hati. "Apa yang harus kita lakukan? Terburu-buru, serang, bunuh seluruh keluarga Jifei, lalu mundur." Di mata Cenping, polisi bukanlah apa-apa, dia bahkan memimpin dan langsung melaju ke arah depan. Yang lain tiba-tiba merasa percaya diri, meningkatkan kekuatan mereka, dan bergegas masuk. Saat ini, di samping villa nomor 1 Taman Longxiang, Zhang San dan lainnya, yang mengenakan seragam keamanan, dapat melihat dengan jelas dan juga penuh semangat juang. "Dokter Yao, apa yang harus kita lakukan?" Sebuah cibiran muncul di bibir Yao Guangbiao. "Tentu saja kita tidak dapat mengganggu mimpi saudara Ji. Sekarang mereka telah bergegas ke komunitas. Sekarang saatnya penjaga keamanan kita menjalankan tugasnya." Zhang San dan yang lainnya segera memahami bahwa ini adalah serangan balik yang jujur. Matanya penuh gairah. "Ikuti aku." Zhang San menyalakan mobil dan pergi. Taman Longxiang nomor 1 dibangun di tengah-tengah pusat komunitas. Namun, untuk memastikan Feng Shui yang baik, jalan utama memasuki gedung sengaja dibuat di sisi kanan. Oleh karena itu, Cenping dan yang lainnya tidak dapat secara langsung menyerang Taman Longxiang nomor 1 Jifei. Zhang San dan yang lainnya mengendarai 3 mobil dan melaju langsung menuju jalan yang benar ke arah yang berlawanan. Terakhir, blokir jalan, mereka turun dari mobil dan menunggu Cenping dan yang lainnya tiba. Cenping berpikir semuanya akan lancar ketika dia masuk, jadi dia mengemudi dengan liar, mencoba membunuh keluarga Jifei di hadapan polisi. Akibatnya, ketika dia melihat mobil Zhang San dan yang lainnya, sudah terlambat untuk mengerem. Bum, 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 rentetan tabrakan kendaraan terdengar dan bertabrakan. Mobil Cenping di depan terkena pukulan paling keras. Meskipun Cenping sangat bertenaga, dia masih linglung setelah ditabrak terus-menerus. Unggul, Zhang San memberi perintah, dan semua orang yang telah lama menahan amarahnya menyerbu ke depan. Cenping dan lainnya yang terkena tabrakan segera keluar dari mobil untuk menemui musuh. Begitu Cenping keluar dari mobil, tongkat pengaman di tangan Zhang San sudah hancur. Cenping mencoba menangkapnya tetapi gagal, jadi dia segera menarik kembali tubuhnya ke dalam mobil. Klik, tongkat itu membentur kaca mobil dan langsung pecah menjadi jaring laba-laba. Tubuh Cenping jatuh ke arah kopilot karena inersia, menghindari pukulan fatal. Zhang San bereaksi cepat dan memukul tubuh Cenping untuk kedua kalinya. Tubuh Cenping sekarang berada di ruang kecil, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Jika ia tidak mengelak, dampaknya akan mematahkan tulang rusuknya bahkan menghancurkan organ dalamnya. Dalam keputusasaan, dia dengan cepat berbalik dan menghadap tongkat itu dengan pantatnya. Patah, tongkat itu menghantam pantatnya dengan keras. "Ah!" Cenping menjerit, dan kepalanya membentur pintu mobil di ujung sana. Pusing, Zhang San pantang menyerah dan memukul kaki Cenping dengan tongkat di tangannya. Cepat, kejam, tujuannya untuk langsung mematahkan kaki. Ketika Cenping mendengar berita itu, dia segera menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menendang tongkat itu. Bang! Tongkat dan kaki saling beradu. Klik! Terdengar suara retakan, tongkat Zhang San pecah menjadi 2 bagian. Zhang San menggunakan terlalu banyak tenaga dan tubuhnya terhuyung.
Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan ingin menendang Zhang San. Bang, separuh tongkat yang patah terbang ke arahnya dan mengenai mulutnya tepat. Engah, gigi dan darah muncrat dari mulutnya, membuat wajahnya dipenuhi bunga. Chen Ping merasa sangat sedih. Dia bukanlah seorang pemula, tapi dia dipukuli hingga menjadi lemah hari ini. Pantatnya dipukul, mulut dan hidungnya berdarah, dan kondisinya sangat menyedihkan. Kemarahan langsung meningkat, mencari kematian. Dia menyeka segenggam darah dan menendang Zhang San lagi. Zhang San menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul tongkat tadi, tapi dia tidak menyangka Chen Ping memiliki seni bela diri yang begitu tinggi. Faktanya, untungnya itu dia dan untungnya dia telah dilatih secara khusus. Jika tidak, tabrakan saja akan mematahkan lengannya. Melihat kaki Chen Ping, dia tidak berani menyentuhnya dengan paksa dan segera mundur. Saat itu, teriakan, makian, dan jeritan terdengar dari mobil lain. Dalam hal pencaksilat, orang-orang yang dibawakan oleh Chen Ping pun tidak kalah. Namun, karena kecelakaan mobil, reaksi mereka sedikit lambat, yang memberikan keuntungan bagi Zhang San dan orang lain yang telah mempersiapkan sebelumnya. Meski begitu, meski sebagian besar orang di mobil lain terluka, beberapa anak buah Zhang San juga terluka. Peluangnya terbagi rata antara kedua belah pihak. Kini terbagi menjadi dua kubu, situasi mencekam. Chen Ping memanjat keluar dan melihat bahwa kurang dari setengah dari 30 orang yang dibawanya masih tersisa, dan wajahnya ditutupi dengan bunga, terlihat paling menyedihkan dan sangat marah. Menunjuk ke arah Zhang San dan yang lainnya, berlututlah dan segera mohon ampun, atau aku akan membunuhmu. Dia tidak tahu dari mana kelompok penjaga keamanan bodoh ini berasal, tapi mereka akan bergegas menghentikannya tanpa takut mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Zhang San mengambil langkah maju. Anda masuk ke komunitas Long Xiangyuan secara pribadi dan melakukan kekerasan. Sebagai penjaga keamanan, kita harus melindungi keselamatan. Meskipun beberapa anak buah Zhang San terluka, tidak ada yang mundur dan mereka semua melangkah maju. Sialan, kamu sedang mencari kematian. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, pergi, bunuh mereka semua. Wow, rakyatnya berpencar dan melangkah maju satu demi satu, hendak mengambil tindakan. Saat itu, sirene berbunyi di belakangnya, dan polisi telah tiba. Tuan Ping, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang yang dibawa oleh Chen Ping ketakutan saat melihat polisi datang. Kemarahan muncul di mata Chen Ping, mundur, bubar dan mundur. Dia ingin mencegah polisi dan pihak lain fokus pada pengejaran dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Ya, yang lain setuju dan berpencar seperti burung dan binatang. Chen Ping berbalik dan melihat pisau di tangannya, dia dengan cepat menghindar dan menebas leher orang-orang yang terluka, membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Polisi kebetulan keluar dari mobil dan melihatnya. Kong Dali yang memimpin tim melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba memerah. Chen Ping melompat ke atap mobil di sebelahnya, menghindarinya, dan menghilang ke dalam sabuk hijau komunitas. Kejar, Kong Dali memberi perintah, dan adegan polisi menangkap orang muncul di seluruh komunitas. Ini seperti serigala yang menangkap domba. Zhang San segera mengatur orang-orang untuk merawat yang terluka dan pada saat yang sama membantu menangkap mereka yang melarikan diri. 10 menit kemudian, semua orang kecuali Chen Ping ditangkap. Kong Dali dengan marah membawa orang-orang kembali ke kantor polisi. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani masuk ke villa begitu liar dan membunuh seseorang di depan polisi. Ketika saya keluar, saya menemukan Chen Jian yang meninggal dalam kecelakaan mobil di depan pintu. Chen Lao dan yang lainnya masih belum mengetahui apa yang terjadi saat ini, dan masih menunggu kabar dari Chen Ping. Chen Ping, yang bersembunyi di pohon di taman, melompat turun ketika dia melihat semua orang telah pergi. Hanya bang, sebelum dia bisa berdiri tegak, pantatnya ditendang dan dia jatuh ke tanah seperti anjing. Sebelum dia bisa berbalik, belati dingin sudah dipasang di lehernya. Phoenix telah menunggu lama sekali. Bab 367 keluarga Chen melarikan diri. Seluruh tubuh Chen Ping gemetar. Kamu? Siapa kamu? Di mana sarang keluarga Chen? Phoenix bertanya dengan dingin. Dia datang ke Taman Longxiang hari ini atas inisiatifnya sendiri. Dia mengkhawatirkan keselamatan Jifei. Dia melihat dengan jelas pelarian dan penghindaran Chen Ping dan yang lainnya, dan dengan sengaja tidak membantu polisi menangkap Chen Ping. Tujuannya adalah untuk menangkap Chen Ping dengan tangannya sendiri dan mendapatkan informasi penting. Keluarga Chen adalah orang yang merugikan keluarga Ji,
dan dia ingin membalas dendam pada Jifei. Chen Ping selalu merasa bahwa keterampilan seni bela dirinya tidak rendah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh Phoenix dengan mudah, dan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Tetapi, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Tolak, engah, Feng Huang tidak bisa berkata-kata lagi, dan langsung menusukkan belati ke pantat kanan Chen Ping. Aduh, Chen Ping melolong seperti babi pembunuh, yang bergema di seluruh komunitas. Dia merasa seperti orang yang paling sengsara sekarang, terutama pantatnya. Dipukul dengan tongkat, ditendang lagi, sekarang, dia ditikam. Itu sedang mekar sepenuhnya. Kamu, siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan enggan, menahan rasa sakit. Izinkan saya bertanya di mana markas keluarga Chen. Engah, Phoenix mengarahkan belati lainnya ke pantat kiri. Hanya, senang, kepala Chen Ping membentur tanah kesakitan dan dia mengunyah seteguk lumpur. Dia ini menjadi gila. Apakah ini masih manusia? Apakah ini masih seorang wanita? Apakah kamu tidak akan mengatakannya? Phoenix telah mengeluarkan belatinya dan siap menyerang lagi. Chen Ping selalu merasa bahwa dia sangat kuat, tapi sekarang. Gunung Phoenix, keluarga Chen ada di Gunung Phoenix. Mendesis, Phoenix menarik napas. Jifei memintanya untuk menjelajahi Gunung Phoenix hari ini. Saya diam-diam menyalahkan diri sendiri karena tidak menyelidikinya. Bang, dia membuat Chen Ping pingsan dengan satu pukulan, lalu mengangkatnya, memanggil Yao Guangbiao, dan dengan cepat menghilang bersamanya. Keluarga Chen, Tuan Chen dan yang lainnya sedang menunggu kabar ketika tiba-tiba ponsel Chen Zongjin berdering. Ketika dia melihat itu adalah telepon rumah, dia tertegun, tetapi dia masih menekan untuk menjawab. Halo, Tuan, apakah Anda kenal Chen Jian? Pihak lain bertanya dengan suara seorang wanita yang sangat sopan. Hati Chen Zongjin bergetar, dia hendak mengatakan bahwa dia mengenalnya, tetapi segera mengubah kata-katanya, saya tidak mengenalnya. Oh, saya dari kantor polisi. Saya melihat panggilan terakhir yang dia terima di teleponnya berasal dari Anda. Jadi saya meneleponnya kembali. Apakah Anda tahu keluarga Chen Jian? Ada apa dengan Chen Jian? Chen Zongjin punya firasat buruk dan bertanya dengan cemas. Pihak lain tidak menyembunyikan apapun. Chen Jian meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa? Chen Zongjin merasa seperti disambar petir, dan dia menjadi linglung. Jika dia tidak segera berpegangan pada pegangan di sebelahnya, dia akan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Chen Tua bertanya dengan cemas. Chen Jian meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini, sialan, Tuan Chen mengumpat dengan marah. Tuan, apakah Anda kerabat Chen Jian? Chen Zongjin tidak bisa menyembunyikannya. Saya ayahnya. Lalu kenapa kamu berbohong? Saya, Chen Zongjin terdiam. Pergi ke Biro Keamanan Umum untuk otopsi dan bawa pergi. Patah, pihak lain menutup telepon dengan rasa bersalah. Chen Zongjin tidak peduli dengan sikap pihak lain. Ayah, wuhu. Patah hati dan menangis. Sialan Jifei, dia pasti yang melakukannya. Pergi dan segera ambil kembali tubuh Chen Jian, dan kami akan terus menunggu kabar tentang Chen Ping. Mata Tuan Chen hampir meledak karena marah. Chen Zongjin segera pergi dan bergegas ke kantor polisi. Kantor polisi, Kapten, bisakah pihak lain ikut dengan Anda? Anggota staf yang baru saja menelepon memandang Kong Dali dan bertanya. Kong Dali menggelengkan kepalanya, tidak yakin, tapi menurutku itu mungkin. Saat para penangkap keluar, mereka melihat jenazah almarhum. Seseorang dari keluarga Chen yang ditangkap langsung memanggil nama Chen Jian. Setelah diinterogasi, mereka mengetahui bahwa orang-orang tersebut juga anggota keluarga Chen. Pada saat ini, keluarga Chen juga mengetahui bahwa orang yang terjatuh akibat kecelakaan mobil hari ini sebenarnya adalah Chen Jian. Olong ini konyol. Ini adalah kesalahan yang sangat menyedihkan. Mereka sangat ketakutan, sehingga mereka berinisiatif untuk mengakui banyak hal, termasuk fakta bahwa Chen Zongjin adalah ayah Chen Jian. Ketika interogasi mengungkapkan bahwa mereka ada di sini untuk membunuh keluarga Jifei, Kong Dali memikirkan taktik memancing ini. Tapi dia benar-benar tidak yakin apakah keluarga Chen akan datang. Chen Zongjin melaju dengan gila-gilaan. Tuan Chen telah menunggu kabar dari Chen Ping, namun belum ada tanggapan. Tiba-tiba, tidak bagus, ayah, ada apa? Chen Xin bertanya dengan cemas. Sesuatu terjadi pada Chen Ping dan yang lainnya. Segera hubungi saudaramu dan minta dia melarikan diri dari kota Ninghai. Tuan Chen memandang Chen Xin dan memesan. Chen Xin tidak berani menunda dan segera menelepon Chen Zongjin. Chen Zongjin hendak tiba di Biro Keamanan Umum.
dia tiba-tiba melihat panggilan dari Chen Xin dan dengan cepat menjawab panggilan tersebut, apakah Ji Fei membunuhnya? Ayah memintamu untuk segera meninggalkan kota Ninghai, aku khawatir segalanya akan berubah. Ah, Chen Zongjin berteriak, seluruh tubuhnya berkeringat dingin, dan dengan cepat memutar setir untuk mengubah rute dan pergi. Di sisi lain, Chen sudah bergegas pergi bersama Chen Xin, Chen Peng, yang sakit parah, dan anak buah keluarga Chen. Begitu mereka pergi, Feng Huang tiba bersama orang-orang. Chen Ping sangat menderita saat ini, tetapi untuk bertahan hidup, dia tetap membawa mereka ke sana dengan lancar. Tetapi dia datang terlambat, dan Feng Huang marah ketika mengetahui bahwa orang itu baru saja melarikan diri. Tak berdaya, dia memanggil Ji Fei. Ji Fei menerima telepon dari Phoenix dalam tidurnya. Setelah mendengarkannya, dia berbisik, saya akan segera ke sana. Bangun dan pergi ke Gunung Phoenix. Ji Fei juga meminta Yao Guangbiao memanggil polisi untuk menangkap keluarga Chen. Meski aku tahu itu tidak ada gunanya, setidaknya itu bisa membuat keluarga Chen menahan diri dan bahkan mendapat petunjuk. Dia datang ke Gunung Phoenix, dan Phoenix sudah menunggu di kaki gunung. Melihat Gunung Feng Huang dikelilingi oleh orang-orang seperti yang dikatakan Feng Huang, dan ketika mereka bertanya-tanya bagaimana cara masuknya, sebidang tanah perlahan turun. Ji Fei memandang Phoenix. Kami menangkap seorang pria bernama Chen Ping, dan dia memberikan metodenya. Ji Fei mengangguk, kalau tidak, akan sangat sulit untuk masuk. Awalnya, dia ingin menjelajahi Gunung Phoenix secara langsung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Gunung Phoenix adalah kampung halaman keluarga Chen, jadi dia masuk seperti ini. Setelah turun lebih dari 10 meter, mereka turun dari peron dan menemukan jalan pegunungan yang landai, dengan mobil sudah diparkir. Naik mobil dan berkendara di jalan raya dan masuki Gunung Feng Huang. Ji Fei menyesali keluarga Chen, desain ini sungguh cerdik. Saat masuk ke dalam, Ji Fei kembali terkejut saat melihat villa keluarga Chen yang megah dan megah. Aku bahkan membayangkan dalam benakku, jika orang tuaku masih hidup, apakah keluarga Ji akan kaya raya? Apa yang harus aku lakukan? Teriak Phoenix, menyela pemikiran Ji Fei. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan berkata, keluarga Chen benar-benar rubah tua, sepertinya mereka telah bersiap untuk mengungsi sejak lama. Bagian dalamnya telah digeledah, sangat kaya, Phoenix mengingatkan. Panggil polisi, saya ingin merusak reputasi keluarga Chen. Feng Huang segera mengerti, mengatur seseorang untuk memanggil polisi, lalu pergi bersama Ji Fei dan Chen Ping. Kong Dali sedang menunggu Chen Zongjin di kantor polisi. Dia mendengar bahwa keluarga Chen telah melarikan diri, menemukan keluarga Chen, dan segera membawa orang ke sana. Melihat Gunung Phoenix yang kosong telah dibangun menjadi sebuah kastil, Kong Dali tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa melaporkan. Instruksi pencarian diperoleh dengan cepat. Ketika mereka mencari, mereka terkejut melihat tak terhitung banyaknya organ manusia yang didinginkan di kaki Gunung Phoenix. Kong Dali segera melapor ke Su Guofeng. Ketika berita itu sampai ke telinga Zhao Yuntian menjadi sangat marah. Menjadi anggota dari 4 keluarga yang sama, mereka mengetahui detail keluarga Chen dan telah menyelidiki keluarga Chen. Mereka tidak menyangka keluarga Chen akan melakukan hal seperti itu. Segera ajak media untuk memberitakan keluarga Chen secara luas. Tiba-tiba, seluruh keluarga Chen menjadi terkenal dan menjadi tikus jalanan yang diteriakkan semua orang untuk dikalahkan. Orang-orang di beberapa kalangan di kota Ninghai baru mendengar hari ini bahwa Ji Fei telah kembali dan keluarga Ji telah kembali, namun keluarga Chen ditinggalkan dalam semalam. Semua kaget, gemetar di dalam. Banyak orang bahkan tidak berani menantang Ji Fei. Namun, tidak ada yang punya laporan atau legenda tentang Ji Fei. Mereka tetap diam, dan tidak ada seorang pun, termasuk media, yang ingin memprovokasi dia. Bab 368 saya ingin menjadikan Ninghai sebagai gelembung ekonomi. Hahaha, di dalam mobil yang hendak pergi, Chen tiba-tiba tertawa. Suasana yang awalnya menyedihkan tiba-tiba berubah. Chen Xin memandang Tuan Chen, ayah, ada apa denganmu? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ayahnya mirip dengan Cao Cao saat itu, masih tertawa setelah gagal. Tanpa sadar melihat sekeliling, dia tidak ingin menjadi sengsara seperti Cao Cao dan seseorang segera keluar untuk menghentikannya. Bagaimanapun ini berjalan untuk hidup Anda. Tuan Chen berhenti tertawa dan memandang semua orang dengan bingung. Kali ini kita meninggalkan Ninghai, ini harus dikatakan sebagai perubahan strategis yang sempurna. Mendesis, semua orang menarik napas dan memandang Tuan Chen.
Wajah Tuan Chen penuh dengan senyuman dan santai. Faktanya, keluarga Chen seharusnya meninggalkan Ninghai bertahun-tahun yang lalu, dan untungnya mereka telah tinggal selama bertahun-tahun. Chen Xin berpikir sejenak dan mengangguk. Ayah, inilah yang terjadi. Tapi kali ini kami kehilangan Chen Peng dan Chen Jian, dan keluarga Chen menderita kerugian besar. Tuan Chen menggelengkan kepalanya. Apa gunanya, anak-anak dari keluarga Chen ingin bertahan hidup. Akhir hidup mereka semua disebabkan oleh diri mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kita. Berdarah dingin, kejam, bahkan Chen Xin tidak bisa menahan perasaan gemetar. Tetapi sangat masuk akal. Chen Xin, bukankah kamu dan kedua saudara laki-lakimu memiliki anak di luar yang tidak dikenali oleh keluarga Chen? Bukankah anak-anak ini adalah anggota keluarga Chen kita di masa depan? Ekspresi Chen Xin tiba-tiba berubah, dan kemudian sedikit warna merah muncul. Selama bertahun-tahun ia menjalani kehidupan mendukung laki-laki yang bisa dikatakan bohemian, dan ia juga telah melahirkan anak untuk lelaki tercintanya. Kemunculan Jin Mingli terlintas di benaknya, terlebih lagi, dia memikirkan anak keluarga Jin yang digantikan olehnya. Itu anak kandungnya. Ayah, mungkinkah Chen Ya tidak ikut bersamamu? Tuan Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chen Ya mungkin memberi kita kejutan. Memikirkan Zhou Fenghua mengatakan bahwa Chen Ya mengenal Ji Fei, mata Tuan Chen bersinar karena kegembiraan, dan dia bahkan berharap sesuatu akan terjadi. Namun, Chen Xin tidak diberitahu. Setelah tiba di Ningjiang kali ini, kamu segera pergi ke luar negeri untuk berkembang di luar negeri. Biarkan Zhong Jin pergi dan tinggalkan Zhong Kuan sendirian. Dengan cara ini, keluarga Chen kita akan tersebar. Aku ingin tahu bagaimana Ji Fei bisa menemukannya. Saat kita menemukan waktu yang tepat, kita bisa memakan Ji Fei dalam satu gerakan. Meskipun dia lebih ganas dari Ji Guanghui, dia hanyalah anak nakal. Ningjiang masih menjadi markas besar keluarga Zhou. Saya tidak percaya keluarga Zhou tidak tahu arti bibir sekarat dan gigi dingin. Tuan Chen tidak lagi menyembunyikan pikiran batinnya dan telah membuat tata letak baru. Orang-orang di dalam mobil yang awalnya mengalami depresi sepertinya sedang menggunakan stimulan. Mata mereka penuh kegembiraan dan antusiasme, menghapus dekadensi mereka sebelumnya. Mobil Ji Fei dan Feng Huang, Phoenix sedang mengemudi dan tiba-tiba berkata, Raja Naga, keluarga Chen telah melarikan diri, mengapa kita tidak mengejar mereka? Apa gunanya mengejar kita dan membunuh orang-orang ini? Akar keluarga Chen masih belum tercabut. Saya akan menemukan Chen Zhongkuan dan Chen Zongjin sesegera mungkin. Sekarang Chen Qian telah ditangkap dan dikirim kembali. Bagus sekali. Tunggu Chen Qian kembali dan lihat berita apa yang bisa kita dapatkan. Mata Ji Fei penuh dengan harapan. Feng Huang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbicara lagi. Apa yang harus kita lakukan terhadap Chen Ya? Dia juga anggota keluarga Chen. Mata Ji Fei berkilat kebingungan saat mendengar nama Chen Ya. Dibandingkan dengan yang lain, Chen Ya ini berbeda. Dilihat dari tingkah lakunya, dia adalah orang yang baik. Jika dia orang yang baik, Ji Fei tidak ingin membalas dendam. Awasi, kalau sama dengan keluarga Chen, itu petunjuk. Kalau tidak, lupakan saja. Mata Phoenix bersinar dengan kerumitan. Kamu menjadi semakin baik sekarang. Ji Fei tersenyum pahit. Aku selalu baik hati. Sudut bibir Phoenix terangkat. Karena kamu sangat baik, jadilah orang baik. Apa maksudnya? Menikahlah denganku juga? Senyuman langka muncul di wajah dingin Feng Huang. Tapi itu hanya malu-malu. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menikah. Mencicit, Phoenix menginjak rem dan berbalik untuk melihat Ji Fei. Ada banyak sekali alasan dan pertanyaan di matanya. Tapi Ji Fei selalu setenang air dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Phoenix merasakan ada yang mengganjal di hatinya, dan kemudian kehilangan kesabaran sesaat. Phoenix, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku belum pernah memikirkannya. Aku hanya ingin mencintai seseorang dengan baik, dan itu adalah... Ji Fei tidak melanjutkan, tapi Phoenix sudah tahu. Nyalakan mobil dan pergi perlahan. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa menikahi Ji Fei, dia akan menjadi wanita yang tidak akan pernah dilupakan Ji Fei. Tak terlupakan, disayangkan, demi Ji Fei, dia akan memberikan nyawanya. Ji Fei tidak tahu bahwa penolakan hari ini membuat Phoenix merasa bertekad. Biarkan nasibnya mulai berubah, keesokan paginya. Saat Ji Fei masih tidur, dia dibangunkan oleh Li Ruoxi yang sudah bangun dan selesai bersih-bersih. Melihat wajah Li Ruoxi yang gugup dan serius, Ji Fei mengusap matanya. Sayang, kurasa aku tidak melakukan apapun padamu, kan?
Li Ruoxi, dia hampir menerkam Ji Fei dan menggigitnya sampai mati. Bajingan ini, keluarga Chen telah hancur, terkena, apakah kamu melakukannya? Li Ruoxi berlari ke atas untuk memanggil Ji Fei karena dia melihat beritanya. Sayang, kenapa kamu percaya berita ini? Mungkin itu hanya drama yang ditulis dan disutradarai oleh keluarga Chen. Katakan yang sebenarnya padaku, kalau tidak aku akan marah padamu. Melihat Ji Fei menolak mengatakan yang sebenarnya, Li Ruoxi berkata dengan sengaja dengan genit. Sebenarnya saya dari keluarga Ji dan Anda adalah istri dari keluarga Ji. Urusan keluarga Chen tidak ada hubungannya dengan kami. Dahi, Li Ruoxi benar-benar terdiam. Selanjutnya, sepanjang pagi, apakah Li Boyang, Jiang Qing, Sui Muhan atau lainnya yang bertanya, Ji Fei tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengantar Li Ruoxi di pagi hari, Ji Fei hendak pergi. Mau kemana? Li Ruoxi menghentikannya. Saya akan menemui wali kota Zhao untuk mengetahui apakah saya bisa mendapatkan Gunung Phoenix di sini. Bukankah ini keinginan istri saya? Mendengar ini, wajah cantik Li Ruoxi menunjukkan kegembiraan. Dia mengangkat tangannya untuk dengan lembut merapikan pakaian Ji Fei. Saya tidak akan bertanya tentang urusan keluarga Chen. Saya hanya berharap Anda aman. Lembut, baik, Ji Fei sangat tersentuh. Dia mengangkat tangannya untuk meluruskan rambut Li Ruoxi. Percayalah, aku akan memberitahumu apa yang perlu kuberitahukan padamu. Li Ruoxi mengangguk, matanya dipenuhi kebahagiaan, melihat Ji Fei pergi dari perusahaan. Di dalam villa Yinhu, pengisap beras, keluarga Chen semuanya pecundang. Dalam satu malam, bahkan sarang lama mereka dirampas, sungguh memalukan. Zhou Fenghua tidak pernah menyangka keluarga Chen akan berakhir di Ninghai, dan ini sama sekali tidak terduga. Ji Fei, aku tidak akan pernah bisa membuatmu merasa nyaman lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ASO. Hubungi grup Lili Boli dan beli semua real estate di Ninghai. Saya ingin membuat ekonomi Ninghai menggelembung. Bab 369 bertemu Ketua Zhao Pemerintah Kota Ninghai. Ji Fei memarkir mobil dan datang untuk menanyakan cara mendaftar. Tiba-tiba terdengar klakson mobil di belakangku. Ji Fei berbalik dan melihat Su Guofeng duduk di dalam mobil, menurunkan jendela dan melambai padanya. Mengapa Anda ada di sini? Tuan Ji? Ji Fei juga terkejut saat melihat Su Guofeng, lalu tersenyum dan berkata, saya ingin masuk mengunjungi wali kota Zhao, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara masuknya. Su Guofeng membuka pintu mobil, kebetulan sekali, saya punya janji dengan wali kota Zhao, bagaimana kalau Anda ikut dengan saya? Ji Fei Xiao bertanya, apakah nyaman? Su Guofeng mengangguk, menurutku ini nyaman. Su Guofeng mengagumi Ji Fei dari lubuk hatinya. Kekuatan mutlak, apalagi saat keluarga Chen diselidiki tadi malam. Ternyata Ji Fei lah yang diam-diam membantu. Memikirkan barang-barang yang tidak terjual yang ditemukan saat itu, Su Guofeng ingin menangkap keluarga Chen dan menembak mereka 10 atau bahkan 100 kali. Kemudian dia berpikir bahwa Ji Fei adalah anggota keluarga Ninghai Ji, dan dia lebih menghormatinya dari lubuk hatinya. Meskipun keluarga Ji seperti sekejap, hal itu tetap tak terlupakan bagi banyak orang di Ninghai. Oleh karena itu, ketika saya melihat Ji Fei sekarang, dia tidak memiliki kesombongan atau sikap resmi apapun padanya. Ji Fei melihat ketulusan Su Guofeng, itu akan menyelamatkan masalah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kursi belakang mobil. Saat dia hendak membuka pintu mobil, jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya, penuh martabat. Direktur Su, siapa orang ini? Anda membawanya masuk dengan santai. Bagaimana jika ada yang tidak beres? Pembicaranya adalah Ku Gang, wakil direktur kantor pemerintah kota. Su Guofeng tampak sedikit malu. Dia tidak menyangka dia dan Ji Fei begitu ramah, tapi Ku Gang benar-benar keluar untuk menghentikan mereka. Namun, apa yang dikatakan Ku Gang masuk akal. Bagaimanapun, dia tidak mengetahui Ji Fei atau hubungan antara Ji Fei dan wali kota Zhao. Dia dengan cepat menjelaskan, Direkturku, Tuan Ji ini adalah kenalan kepala kota Zhao, jadi tidak ada masalah. Menurutnya, itu sudah cukup. Bahkan Direktur Biro Keamanan Umum mengatakan dia orang baik, jadi apakah dia masih mendapat masalah? Namun, Direktur Su, jelas tidak ada masalah bagi Anda untuk masuk, tetapi ada beberapa orang yang harus Anda waspadai. Ku Gang melirik Ji Fei dan berkata bahwa dia tidak percaya Ji Fei ada hubungannya dengan wali kota Zhao. Su Guofeng merasa malu, ini adalah pemerintah kota, bukan tanah Biro Keamanan Umum seluas 1/3 hektar, dia tidak bisa mengambil keputusan.
terutama Ku Gang, yaitu jabatan wakil direktur kantor pemerintah kota dan wilayahnya. Ji Fei sudah melihatnya. Direktur Su, masuklah dulu, jangan buang waktu, saya akan menghubungi Sekretaris Cui dan memintanya keluar untuk menjemput saya. Keluarkan ponsel Anda dan lakukan panggilan. Direktur Cui menjemputmu. Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin besar? Beraninya kamu membiarkan Direktur Cui menjemputmu. Nada suara Ku Gang penuh dengan penghinaan dan ejekan. Menurutnya, Ji Fei ini pasti punya energi, tapi Cui Ziguo pasti tidak akan datang menjemputnya secara pribadi. Awalnya, kata-kata Su Guofeng telah menaikkan posisinya, tetapi ketika dia menyebut Cui Ziguo lagi, dia semakin menaikkan posisinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Direktur Cui, Ji Fei mengabaikan Ku Gang dan memandang Su Guofeng. Su Guofeng tersenyum dan berkata, Sekretaris Cui telah dipromosikan dan sekarang menjadi direktur dan sekretaris kantor pemerintah kota. Oh, Ji Fei mengangguk, tidak terlalu terkejut, hanya ekspresi penuh pengertian. Ku Gang tidak senang. Apakah kamu tahu sekarang? Pergi keluar dan ikuti prosedurnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kabin sisi barat, meminta Ji Fei untuk mendaftar. Didi, tiba-tiba, peluit berbunyi lagi dari belakang mobil Su Guofeng. Sebelum mobil berhenti, seorang pemuda melompat keluar dari kursi penumpang di pintu depan dan langsung berlari menuju Ji Fei. Su Guofeng melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Sekretaris Cui. Ketika Ku Gang melihat Sekretaris Cui, dia segera membungkuk ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Halo, Direktur Cui. Cui Ziguo mengangguk, memberi isyarat kepada Su Guofeng, dan dengan cepat menatap Ji Fei. Ku baru saja memikirkan Ji Fei yang mengatakan bahwa dia ingin menelepon Cui Ziguo, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Cui, orang ini hanya ingin masuk dan menemui wali kota Zhao tanpa membuat janji. Dia juga ingin menelepon Anda secara pribadi dan bertanya kepada Anda untuk keluar menjemputnya. Apakah menurutmu itu lucu? Menurutnya, hal ini akan membuat Cui Ziguo sangat marah, bahkan dia akan langsung menyuruh Ji Fei keluar. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya sebagai wakil direktur. Hasil, tidak lucu sama sekali. Cui Ziguo memutar matanya ke arah Ku Gang. Ku Gang merasa seperti disambar petir dan mengira dia salah dengar. Detik berikutnya, Tuan Ji, kemarilah, Anda harus menelepon terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Ji Fei, bahkan sedikit menekuk tubuhnya, dengan rasa hormat di matanya. Ku Gang tercengang, ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Satu-satunya orang yang lucu adalah diriku sendiri. Bodoh, mata Su Guofeng menyapu wajah Ku Gang, seolah dia sedang melihat orang bodoh. Kebetulan sekali, Sekretaris Cui, kalau tidak, saya akan membuang-buang tagihan telepon saya. Cui Ziguo terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika Tuan Ji menelepon saya, sama-sama kapan saja, dan saya akan mengembalikan uang tagihan telepon Anda. Sengaja mengangkat identitas Ji Fei. Haha. Cui Ziguo, Su Guofeng dan Ji Fei tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Ku Gang tersipu dan sepertinya dia baru saja makan sesuatu. Dia sangat malu, tapi dia hanya bisa tersenyum, seperti orang bodoh. Sangat malu dan merasa panas di sekujur tubuh. Masuk, saya akan mengantarmu menemui wali kota Zhao. Setelah Cui Ziguo selesai berbicara, dia membawa Ji Fei ke mobilnya. Itu adalah mobil Ninghai nomor 2, dan dia secara pribadi membantu Ji Fei membuka pintu mobil. Melihat pemandangan ini, Ku Gang dan semua orang yang keluar masuk tempat kejadian tercengang. Dia menatap Ji Fei lagi dengan rasa hormat di matanya. Satu-satunya orang yang dapat diperlakukan seperti ini oleh Cui Ziguo adalah Ninghai, selain kepala kota Zhao, dan bahkan mungkin orang tuanya. Orang ini tidak sederhana. Ku Gang memikirkan perilaku bodohnya tadi. Matanya dipenuhi penyesalan. Dia ingat penampilan Ji Fei dan ingin mengingatnya agar dia bisa menemukan kesempatan untuk menyanjungnya di masa depan. Segera, mereka memasuki gedung. Cui Ziguo memimpin, seolah-olah dia menghormati pemimpinnya. Ku Gang bahkan lebih terkejut lagi. Dia menekan semua pikirannya dan memutuskan untuk melihat sendiri bagaimana sikap wali kota Zhao terhadap Ji Fei. Ini juga akan menjadi referensinya di masa depan. Sesampainya di depan pintu wali kota Zhao, Cui Ziguo memandang Ji Fei dan berkata, Tuan Ji, tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan wali kota Zhao. Ji Fei mengangguk,
Su Guofeng memandang Ji Fei dari samping dan diam-diam memujinya. Ini adalah pria yang menaklukkan orang lain dengan kekuatan dan pesonanya sendiri. Layak dihormati, Tuan Ji ada di sini. Bawa saja dia masuk. Zhao Yuntian membuka pintu sambil tersenyum dan menyapanya secara pribadi. Ku Gang awalnya memikirkan berbagai kemungkinan di dalam hatinya, dan bahkan memikirkan adegan di mana Ji Fei diusir oleh Zhao Yuntian. Tapi saya tidak pernah menyangka Zhao Yuntian akan keluar untuk menyambutnya secara langsung, dan berkata, bawa saja dia langsung. Ini adalah perlakuan yang hanya diberikan kepada pemimpin hebat. Ku Gang dengan cepat berbalik dan pergi, diam-diam bersumpah untuk menemukan kesempatan untuk menjilat Ji Fei dan menebus kesalahan hari ini. Bagaimanapun, satu kata bisa menentukan akhir atau puncak hidup seseorang. Saya mengganggu kepala kota Zhao, Ji Fei menjawab dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Apa yang kamu ganggu? Jika kamu tidak datang, aku akan datang mencarimu. Wali kota Zhao langsung menarik Ji Fei untuk masuk. Melihat Su Guofeng, Guofeng, apakah kamu masuk juga? Su Guofeng langsung menggelengkan kepalanya. Zhao Xi akan menangani masalah penting dengan Tuan Ji dulu. Saya tidak terburu-buru. Jika dia tidak bisa melihat ini, mengapa dia harus menjadi pejabat? Wali kota Zhao mengangguk tanpa terlalu rendah hati. Faktanya, dia hanya mengucapkan kata-kata baik dan secara pribadi menarik Ji Fei ke kantor. Ji Fei juga terharu dan bahkan terkejut dengan antusiasme wali kota Zhao yang benar-benar di luar dugaannya. Bab 370 undangan dari Perdana Menteri Zhao. Ji Fei memasuki kantor dan melihat dengan santai ke ruangan itu. Bahkan bisa dikatakan ini adalah ruangan yang sangat biasa. Mengingat identitas wali kota Zhao, memang agak tidak pada tempatnya. Hal ini juga memberinya kesan yang lebih baik terhadap wali kota Zhao, yang merupakan orang yang praktis. Cui Ziguo sudah membuat teh. Tuan Ji, duduk dan coba teh saya. Wali kota Zhao menarik Ji Fei untuk duduk. Ji Fei tersenyum dan mengangguk lalu duduk. Aroma teh memenuhi lubang hidungnya, menarik perhatiannya untuk tertuju padanya. Daun-daun hijau di atas menopang tunas-tunas muda, mekar seperti kuncup, sangat indah. Kejutan melintas di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengambilnya sambil tersenyum dan menyesapnya. Segera, saya merasakan aroma yang menyegarkan, dan kemudian organ dalam saya tampak terbuka, membuat saya merasa sangat nyaman. Wali kota Zhao melihat ekspresi kegembiraan di wajah Ji Fei dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Ji, bagaimana dengan teh? Teh yang enak. Wali kota Zhao tersenyum dan berkata, seberapa enak, bisakah Anda mengetahui jenis teh apa ini? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Wali kota Zhao awalnya penuh dengan ekspektasi dan ingin menguji Ji Fei, namun dia tidak menyangka bahwa dia hanya menggelengkan kepalanya, yang malah membuatnya tercengang. Ji Fei sepertinya memahami apa yang dipikirkan wali kota Zhao. Saya membaca ini di buku dan di TV. Jika Anda menyesap teh dan mengatakan itu teh yang enak, itu menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Puff, Cui Ziguo adalah orang pertama yang tersenyum. Hahaha, kamu nak, kamu menyembunyikan kebodohanmu di sini bersamaku. Mata wali kota Zhao juga berbinar, jelas terkejut dengan jawaban Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan tidak membantah. Faktanya, dia mengenalinya hanya dengan melihatnya sekilas. Ini adalah teh peony putih terbaik di antara teh putih, dan juga dikenal sebagai teh putih yang dibungkus dengan warna merah. Dia hanya tidak mau membicarakannya, apalagi pamer di depan orang lain. Cui Ziguo sudah keluar dengan bijak, Zhao Yuntian dan Ji Fei tertinggal. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Zhao Yuntian memandang Ji Fei dengan senyuman yang dalam, seolah-olah dia adalah seorang tetua yang mengagumi yang lebih muda. Meski mereka sudah berkencan berkali-kali sebelumnya, mereka belum pernah berpandangan seperti ini sebelumnya. Ji Fei merasa tidak nyaman. Jadi dia langsung ke topik. Gunung Phoenix berada di zona pengembangan. Sekarang keluarga Chen telah diselidiki. Bagaimana kalau grup Li baru kita membelinya? Zhao Yuntian tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ji Fei akan membeli Gunung Phoenix. Sekarang semua orang di Gunung Phoenix memperhatikan dan ingin tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, pemerintah kota mereka juga memblokir informasi secara internal. Jika semua hal berdarah yang ditemukan di dalamnya terungkap, banyak orang akan takut dengan Gunung Phoenix dan bahkan zona pembangunan. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Kemungkinan besar zona pengembangan Ninghai tidak akan bisa dikembangkan. Setelah beberapa saat, wali kota Zhao berkata,
Apakah Anda khawatir berita tentang Gunung Phoenix akan menyebar dan mempengaruhi harga rumah di zona pengembangan? Ji Fei tertegun dan langsung tersenyum. Tanpa diduga, Wali Kota Zhao dan Li Ruoxi memiliki ide yang sangat berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebaliknya, istri saya mengatakan bahwa jika Gunung Phoenix dikembangkan, harga rumah di sana akan naik tajam di masa depan. Wali Kota Zhao terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Ji Fei dan yang lainnya memiliki pemikiran sebaliknya. Ketika dikembangkan dan didorong oleh pariwisata, maka hal tersebut akan menjadi kekuatan pendorong. Hanya, bukan keputusan saya untuk menjualnya kepada Anda. Mari kita melelangnya. Meskipun Wali Kota Zhao memiliki hubungan yang baik dengan Ji Fei, dia sangat berprinsip. Inilah yang diinginkan Ji Fei, jadi dia segera mengangguk, tentu saja. Kalau begitu kamu kembali dan bersiap, tapi menurutku Gunung Phoenix ini tidak akan segila panti asuhan anak-anak. Ketua Zhao mengingatkanku untuk tidak membesar-besarkan implikasinya. Aku merasa tidak enak menghabiskan uangku sendiri, Ji Fei berkata dengan ekspresi kikir. Wali Kota Zhao tersenyum dan menunjuk ke arah Ji Fei. Nak, berhentilah berpura-pura di depanku. Tanpamu, tidak akan ada grup Li yang baru. Ji Fei tersenyum tanpa menjelaskan. Kalau begitu aku pergi dulu. Pergi, Ji Fei mengangkat kakinya dan hendak pergi. Tetapi Wali Kota Zhao tiba-tiba berbicara lagi. Bagaimana kalau mengunjungi keluarga Zhao kita besok malam? Ji Fei tercengang. Oh, bawalah istrimu bersamamu, Wali Kota Zhao menambahkan. Ji Fei terkejut lagi. Wali Kota Zhao terkejut saat melihat ekspresi Ji Fei. Apa, kamu bahkan tidak berani datang untuk makan? Ji Fei melihat sesuatu dalam kata-kata Zhao Shishu, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku khawatir orang lain akan mengatakan aku menyuapmu. Nak, keluar dari sini. Ingatlah untuk berada di Wuma Villa di Taohuau pada jam 6 besok malam. Jangan terlambat. Oke, Ji Fei tidak sopan. Dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dibicarakan, jadi dia berencana pulang untuk membicarakannya. Dia berjalan ke pintu dan tiba-tiba berhenti. Ketua Zhao, apakah kamu masih memiliki bunga peoni putih? Beri aku beberapa. Wali Kota Zhao terganggu dan tidak bereaksi. Ji Fei menunjuk ke arah teh. Oh, saya baru saja mengatakan, Anda tahu. Wali Kota Zhao tersenyum dan membuka laci dan mengeluarkan sekotak teh. Untukmu. Ji Fei mengambilnya, membuka kotaknya, dan berkata sambil membuka pintu, teh dari Zhao Shishu enak. Saya akan mengambilnya kembali dan memberikannya kepada ayah mertua, ibu mertua, dan istri saya, untuk mencoba. Setelah itu, dia membuka pintu dan pergi. Orang-orang di luar pintu melihat Ji Fei memegang teh di tangannya dan mencium aroma teh di dalamnya. Banyak orang yang datang menunggu laporan memandang Ji Fei dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Berapa banyak orang yang ingin memberikan teh kepada Tuan Zhao, tetapi dia tidak menginginkannya. Saya datang ke sini untuk melaporkan pekerjaan dan bahkan tidak sempat minum teh, apalagi teh yang enak. Sekarang, Ji Fei benar-benar pergi dengan teh dari kepala kota Zhao, dan kepala kota Zhao mengirim teh ke Ji Fei. Celah, perbedaan besar, Su Guofeng menatap punggung Ji Fei dengan mata menyala-nyala, masa depan Ji Fei tidak terbatas. Satu-satunya penyesalan adalah, dia tidak mengejar karir resmi. Wali kota Zhao duduk di dalam rumah dan menghela nafas, akhirnya menemukannya. Kejutan, perasaan, bersemangat, segala macam emosi datang menyerbu. Ji Fei tidak banyak berpikir, dia benar-benar ingin memberi rasa pada Li Boyang. Meski mudah mendapatkannya dengan kemampuan dan kekayaannya, meminum teh dari Zhao Shishu pasti terasa berbeda dengan Li Boyang. Berkendara ke grup Li yang baru. Grup Li, karena berdirinya grup Li yang baru, mereka menjadi sangat tertekan. Bisnis perusahaan sedang terpuruk, bisnisnya semakin berkurang, dan sepertinya sewaktu-waktu bisa bangkrut. Di kantor saat ini, Li Boli baru saja selesai mendengarkan laporan. Tidak ada kabar baik, dia mendengar bahwa perusahaan telah merugi lebih dari 10 juta lagi. Aduh, sangat kecewa, terutama ketika dia memikirkan pengumuman penting Ji Fei kepada keluarga Chen tentang kembalinya keluarga Ji kemarin. Itu sangat membuatnya kesal. Dang dang dang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Datang, Li Boli menarik kembali pikirannya dan berkata. Pintu kantor terbuka, dan sekretaris masuk bersama seorang pria yang tingginya hanya sekitar 1,6 meter dan diikuti oleh 2 wanita cantik. Itu adalah Aso dan 2 sekretarisnya, saudara kembar Noriko Ando dan Miko Ando. Li Boli tertegun dan memandang sekretarisnya. Ketua,
Ini Tuan Aso, Ketua Grup Yangguo Sanleng, dan sekretarisnya. Mereka di sini ingin menemui Anda untuk kerjasama yang penting. Grup Sanleng, Li Boli dengan cepat mencari dalam pikirannya dan menemukan bahwa itu adalah salah satu dari 3 kelompok besar di Yangguo, dengan nilai pasar hampir 100 miliar dolar AS dan banyak investasi di seluruh dunia. Ketika Ketua Grup Sanleng bepergian ke berbagai negara di dunia, dia secara pribadi disambut oleh para pemimpin besar, dan bahkan di beberapa negara, Presiden secara pribadi menyambutnya. Anda benar-benar berinisiatif datang ke tempat Anda hari ini? Sangat terkejut. Saya masih sedikit marah pada sekretaris karena membawa orang masuk secara langsung. Tetapi sekarang saya tidak marah sama sekali. Ketua Aso, silakan duduk. Li Baili rajin seperti seorang cucu. Bersambung.